Tanggal 17 Agustus adalah hari yang sangat mengembirakan bagi bangsa Indonesia, di mana pada hari tersebut Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Secara formal, Indonesia telah merdeka, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai uh, identitas Indonesia. Kita melihat bahwa masih banyak sekali saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Kemudian ada juga gerakan-gerakan perlawanan seperti gerakan Aceh Merdeka yang bisa kalian perhatikan pada video berikut. Kemudian juga kita selalu menghormati kepada bendera merah putih, sang saka merah putih sebagai bendera nasional, dan ini adalah lambang negara kita, Pancasila. Dan bagaimana mengenai identitas nasional? Kita akan simak tayangannya pada penjelasan video berikut, so check this out. Kita akan melanjutkan keterkaitan antara video yang tadi sudah Pak Septa tampilkan di awal sebagai pembuka dengan materi kita hari ini, yakni identitas nasional. Kita berbicara mengenai identitas nasional terlebih dahulu. Identitas itu pengertiannya adalah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang, atau bisa juga sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan orang lain atau dengan yang lain. Nah, yang kita maksud identitas di sini adalah mengacu pada kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain. Nah, itu adalah identitas. Tetapi kita bicaranya adalah identitas nasional. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang terikat oleh kesamaan-kesamaan fisik dan non-fisik. Fisik di sini bisa disamakan dengan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan non-fisik itu bisa juga keinginan, cita-cita, serta tujuan. Nah, identitas nasional adalah himpunan kelompok-kelompok yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional, sehingga mereka melahirkan tindakan kelompok dalam bentuk organisasi pergerakan yang disebut atau yang diberi atribut nasional. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, kita sampai pada pengertian identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi atribut nasional. Nah, identitas bangsa atau identitas nasional Indonesia itu adalah jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari ciri-ciri khusus bangsa Indonesia sendiri, seperti berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan yang disebut 5 asas atau 5 unsur Pancasila. Jadi, jati diri bangsa Indonesia adalah berpancasila. Kita menuju ke slide berikutnya. Bagaimana bangsa Indonesia bisa terbentuk? Bagaimana bangsa Indonesia bisa terbentuk? Ada 5 hal atau 5 unsur yang merupakan faktor penting bagi pembentukan dan pembinaan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah persamaan asal keturunan bangsa atau etnik. Kemudian yang kedua, adanya pola kebudayaan yang sama. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal. Yang keempat, persamaan nasib kesejarahannya. Yang kelima, persamaan cita-cita hidup bersama. Persamaan asal keturunan, pola kebudayaan, tempat tinggal, dan nasib kesejarahannya itu adalah faktor pembentuk bangsa alami. Sedangkan faktor pembentuk buatan itu adalah cita-cita hidup bersama. Kita bisa lihat bahwa asal keturunan bangsa Indonesia itu sama dari ras Mongoloid atau rumpun bangsa Melayu. Begitu pula dengan pola kebudayaan, bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia
hidup sebagai bangsa petani dan pelaut dengan adat istiadat dan peranata sosial. Kemudian mereka juga tinggal di tempat yang memiliki nama khas, yakni Nusantara. Nah, nasib kesejarahannya baik pada masa lampau ataupun ketika masa penjajahan, kita pernah merasakan kejayaan ketika Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya berkuasa. Tapi kita pun pernah merasakan penjajahan di bawah kendali Belanda selama hampir 2 sampai 3,5 abad, di mana itu adalah nasib kesejarahan, persamaan nasib kesejarahan. Keinginan untuk hidup bersama adalah keinginan yang memang oleh setiap warga Indonesia itu menjadi motivasi, menjadi keinginan di masa yang akan datang untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kita menuju ke slide berikut. Yang disebut bangsa Indonesia itu adalah nasionalisme Indonesia atau nasionalisme Pancasila. Bangsa Indonesia itu ada keturunan asing, ya, atau asli. Kemudian ada bermacam agama. Ada juga perbedaan suku dan budaya, dan berbagai aliran politik yang berbeda. Nah, beraneka ragamnya ciri khas tersebut, mereka tetap bersatu untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Kemudian, suatu paham kebangsaan dengan rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia pasti memerlukan tokoh pembinaannya. Kemudian memerlukan doktrin nasional. Dan yang ketiga memerlukan wawasan nasional. Kita menuju slide berikutnya. Ada bangsa alami dan ada bangsa atau negara buatan. Bangsa alami itu adalah orang-orang yang memiliki kesatuan asal keturunan, kesatuan bahasa, kesatuan atas dasar persamaan darah dan wilayah tertentu di muka bumi. Misalnya bangsa Cina, bangsa Arab, ada pula bangsa aborigin yang tinggal di Australia. Nah, bangsa buatan adalah bangsa yang terbentuk oleh karena rasa kesatuan atas dasar cita-cita yang sama, yang mendorong mereka ke arah hidup bersama demi kelangsungan hidup suatu negara. Dan kita ini adalah contoh dari bangsa atau negara buatan. Karena di Indonesia tidak hanya saja satu agama, tidak hanya saja satu suku. Di Indonesia bermacam-macam suku, ada 5 agama, 6 agama, ya. Kemudian ada banyak sekali bahasa yang semuanya harus terwadai. Nah, mengelola, mempertahankan dan mengembangkan bangsa buatan itu jauh lebih sulit karena memerlukan perekat pemersatu agar dapat dan tetap manunggal. Dan itu adalah identitas nasional Indonesia. Kita lanjutkan. Identitas nasional Indonesia adalah identitas kebangsaan yang dibangun oleh kesepakatan dari banyak suku di dalamnya. Ya, oke. Nah, ada juga identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional itu bersifat buatan atau sekunder atau etis dan nasional. Beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional,
dan ideologi nasional. Kita sudah lihat tadi di video di awal ada lambang negara kita, kemudian ada bendera nasional kita, yang itu adalah tujuannya untuk mewujudkan integritas nasional. Kita lanjutkan. Apa integritas nasional itu? Integritas nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Jadi, pada intinya, kelompok-kelompok sosial budaya yang berbeda-beda itu dijadikan satu tempat yang mereka itu merupakan satu kesatuan. Nah, paham negara integralistik itu menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya didirikan, dibangun, dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam negara integralistik, semua golongan, semua bagian, dan semua anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat organik. Apa organik itu? Semua komponennya penting dan harus ada kesatuan keseluruhan. Oleh karena Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, maka disebut juga negara integralistik Pancasila. Cirinya adalah berdasarkan atas struktur sosial masyarakat Indonesia sendiri yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Kita lanjutkan. Teori integralistik menurut Supomo, negara yang dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan termasuk aliran pikiran integralistik menyatakan tentang negara bahwa negara adalah suatu masyarakat yang integral, menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Jadi, negara adalah suatu masyarakat yang menyeluruh dan menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Oke, kita menuju ke unsur identitas nasional. Ada local unity, ada political unity, kemudian ada kebudayaan daerah, ada kebudayaan nasional, kebudayaan asing, kemudian ada juga bahasa daerah dan bahasa nasional. Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial yang lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Agama. Indonesia bukan negara ateis dan juga bukan negara teokrasi, tetapi negara teis demokratis, yakni negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang menjunjung, melindungi, dan menjamin agama-agama yang ada diberi kesempatan yang sama. Kebudayaan. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan amal perbuatannya. Kebudayaan daerah merupakan kerangka dasar yang saling berintegrasi menuju kesatuan kebudayaan bangsa nasional atau kebudayaan nasional. Dan bahasa, sistem lambang yang bersifat sewenang-wenang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia digunakan untuk berkomunikasi sehingga melahirkan perasaan dan pikiran. Ini adalah unsur identitas nasional. Ada suku, ada agama, ada kebudayaan, dan ada bahasa. Integralistik kehidupan nasional. Integralistik itu dasarnya adalah paham Pancasila, pemanunggalan atau penyatuan dari berbagai kelompok sosial budaya, agama, suku dalam satu wilayah atau bangsa. Oke, kita menuju ke, silakan diamati bahwa ini adalah proses pembentukan bangsa Indonesia. Ada manusia, di mana manusia itu ada makhluk individu dan sosial, kemudian ada homo politicus dan homo economicus. Manusia itu perlu berpolitik,
dan merupakan makhluk ekonomi, akhirnya memunculkan yang namanya hidup berkelompok atau bermasyarakat. Masyarakat di sini masih sifatnya suku, kemudian berinteraksi dengan kelompok atau suku yang lain, akhirnya membentuk bangsa Indonesia karena persamaan nasib, persamaan tempat tinggal, dan persamaan cita-cita atau ideologi. Pandangan hidup kelompok dipersatukan dalam pandangan hidup bangsa sehingga terjadilah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, nih. Sebelum ke pandangan hidup kelompok yang dipersatukan sehingga terjadilah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini, kita perlu tahu bahwa ada wawasan kebangsaan, bahwa paham sekelompok orang yang ingin bersatu dengan jalan apapun. Ada juga caranya dari kesatuan kelompok-kelompok dan persatuan dari kelompok-kelompok tersebut. Misalnya ada organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Partits, Perhimpunan Indonesia, ada Partai Nasional Indonesia, yang kemudian momentum puncaknya itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni Sumpah Pemuda. Mereka mengumandangkan satu tanah air, bangsa, dan bahasa itu adalah Indonesia. Nah, pandangan hidup kelompok yang dipersatukan dalam pandangan hidup bangsa ini akhirnya mereka mendirikan sebuah negara. Nah, negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bicara tentang kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mencapai 74% kemajemukannya. Apa saja kemajemukannya? Bentuk geografi. 17.657 pulau. 8.000 pulau belum dihuni atau belum diberi nama. Kemudian ada suku yang terdiri dari 365 suku, bahasa daerah, agama, ras, kebudayaan, rakyat yang berjumlah 200 juta orang dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian ada kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Kemiskinan 30% dari jumlah penduduk Indonesia, serta pengangguran yang jumlahnya 11,5 juta orang. Ini adalah kemajemukan bangsa Indonesia yang perlu kita cermati. Ini adalah proses pembentukan negara RI. Kita tidak perlu terlalu membahasnya. Kalian bisa melihat dan mencermati bagannya saja. Kita menuju ke unsur-unsur identitas nasional. Tadi sudah dibahas di atas, ada suku, agama, kebudayaan, dan bahasa. Ini proses terbentuknya bangsa Indonesia. Tadi sudah dibahas. Ini adalah teori terjadinya negara. Ada teori hukum alam, ada teori ketuhanan, ada teori patrimonial, dan teori liberalisme. Oke. Saya kira ini adalah akhir dari materi pada hari ini, bahwa dengan mengamati diagram hierarkis piramidal Pancasila, teman-teman bisa mendapatkan sebuah jawaban dari identitas nasional bangsa Indonesia. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.